Oke, di sini saya udah ketemu dengan salah satu juri nasional nih, Dewan Juri, Pak Ya, Ujang, ya. Pak atau Pak Yayat. Pak Yayat ini kapan kesini? Kemarin saya itu. Kemarin? Kemarin ya, karena rencana sih tadi pagi, cuman takutnya ngejurin nggak keburu. Tapi ternyata emang menjurian lama dengan total jumlah kan 550. Oh, ini nyampe 550. Tadi saya dari jam 9 beres-beres, jam 4 sudah beres. Potong dengan res lah gitu. Kalau dari segi kualitas, menurut juri ini kualitas yang hadir? Ini sebenarnya kualitasnya bagus, tapi karena peserta banyak, hampir berimbang lah. Cuman kalau ya kualitas cukup bagus sih kualitasnya, karena dia lebih variatif. Banyak di belakang itu gaya-gaya yang mungkin ya kalau orang yang baru ya lihat kok ada gaya yang gini, padahal ada yang musik kayak weaving style itu ada nanti malah masuk nominasi dia tuh, masuk 10 besar. Ya, bagus-bagus, lebih ya cukup lah untuk ini mah, untuk kualitasnya lebih variatif. Nah, kebetulan di sini ada partisipasi saya juga nih, pohon Cemara sinensis. Nah, ini kebetulan nih ada Pak Yayat nih. Saya minta koreksi nih dari Pak Yayat. Jadi gini, ini kan sebetulnya pohon itu bagus ya. Nah, ini ada kelebihan. Kenapa dia nggak digerakin ke kiri? Biarin pohon dengan wajar. Di sini ada penonjolan yang sangat signifikan. Karena dia kalau posisi orang kadang-kadang digini nih, wah ini kurang. Oh, jadi nggak boleh sebetulnya, bukan nggak boleh, kurang bagus. Karena ini nanti kalau ditarik ke sini ada satu garis lurus dengan ini. Oh ya kan? iya. Tapi kalau ini ada penonjolan kan, hanya ini jangan terlalu dominan. Ini sebagai aksen aja, aksentuasi. Ini yang harus dominan karena cabangnya lebih besar. Oh iya. Nah, kemudian ini ada satu yang mengganggu nih. Ini besar kok mengganggu. Jadi ruang itu seolah dipenuhin semua. Segitiga gini kan. Nah, ini bagusnya. Ini kalau saya dikeringin, ditonjolin dikit, dibuang. Nah, nanti flow ini lebih jelas. Dengan adanya ini kita pandangan agak terkamuflase, lari ke sini kan. Iya. Begitu ada dibuang, di sini ada ruang besar. Nah, ini lari nanti ke belakang. Di sini kita tonjolin semi mahkota karena apa? Ini cabang kalau ini kan nggak logis, masa cabang di kaki gitu kan? Iya. Ini akhirnya jadi batang. Oh, bagaimana batang? Timbulin di sini semi mahkota. Jadi ini jangan dianggap cabang, dianggap batang. Oh. Makanya di sini dibikinlah semi mahkota. Ini agak sedikit mengganggu itu. Bukan sedikit, banyak mengganggu kalau saya mah. Jadi paling kalau dikeringin palingnya? Dikeringin, tapi jangan dikeringin, dipanjangin, sama aja kan. Oh, dibikin jadi tonjolan kayak gini aja, dibikin iya. kayak jalu lah, tonjolan jadi kecil aja. biar pandangannya masuk. Betul. Dan ini cabang ini nanti ini porsinya jangan sejajar dengan ini diusahain untuk mencapai ruang besar di sini, ini ke belakang ini. Gitu. Nanti di sini ada tonjolan kan. Jadi kayak dua mahkota gitu. Betul. Kayak dua mahkota. Ini kan seolah kalau basicnya itu kayak twin trunk. Oh iya. Twin trunk itu kita dituntut biar pesannya sampai ada dua mahkota lah gitu. Ini nanti agak diringanin, dipendekin lagi daun-daunnya kan, yang menonjol-nonjol gini biar kesannya itu jadi gitu. Kemudian yang dipendekin ini yang harus digerakin dikit nih, agak panjang. Ini lebih pendek masuk ke dalam. Oh iya. Kalau yang ini nih yang punya saya juga nih, biar ada masukan nih buat saya. Kalau ini sebenarnya udah bagus, cuman agak keberatan di atas. Dari tajuknya itu. Kadang-kadang orang gini, ini kan pohon tropis. Oke. Tapi tetap satu ada keuntungan. Kalau atasnya dibuka, itu pohon pertumbuhan di bawah sehat karena sinar matahari kan masuk. Jadi dengan batang porsi sebesar gini, ini agak sedikit berat. Jadi bagaimana caranya? Di press pelan-pelan. Oh, jadi agak dikuburin. Ya, jadi kesannya jadi ringan. Gitu. Kalau untuk batangnya sih bagus ya. Ini kayak gini kan udah ada sedikit tonjolan gitu kan. Sama ini juga harus begitu. Kalau ngebonsai itu bagusnya punya agak zigzag, misalkan keluar masuknya dalam. Keluar masuk tapi dengan porsi batang yang mumpuni. Jangan kecil nanti dipanjangin, yang gede malah pendek, kebalik-balik. Oh, iya. Jadi di mana cabang yang besar kayak gini kan dominan nih. Sebetulnya cabang jadi batang kan. Ini harus lebih lepas. Logika alamnya tuh gitu. Oh iya. Dia lebih logis. Nah, kalau kepala di sini kan nggak mungkin. Karakter tanaman itu pertumbuhan itu pasti mengejar sinar kan. Jadi pasti agak keluar. Agak keluar. Ya udah bener sini. Cuma kalau menonjol ini nanti agak sedikit dipendekin. Ini kayak gini kan. Ini sebetulnya nggak usah panjang. Ini dipendekin. Ini yang nonjolnya nih bagian atasnya. Nah itu dibilang keluar masuk itu. Kan batang ini kan kecil nih cabangnya nih.
Jadi filosofi sinar matahari juga. Oh, pengaruh. Ya. Iya, itu harus ke sana. Jadi itu kan harus logis kita berkesenian itu. Ini kayak gini nih. Ini kan sebetulnya harus ada pemisah yang cukup bagus nih. Ada Oh iya iya. Gitu. Nah, cemara kalau daunnya masih panjang-panjang biasanya suka numpuk. Gimana caranya di-stick aja, dipendek-pendekin jadinya. Cuma jangan dipotong gini ya, jangan digini suka pecah biasanya. Ini kan kalau di gini, ini kita sentuh dikit aja nih. Dia bentuk ruang kan. Jadi ada ruang juga. Kenapa kita bikin ruang itu ke dalam kelihatan? Coba kalau kayak tadi gini, ini ke atas nih. Nah gini, kan kesannya nyatu. Oh, tapi begitu kita jadi ada terpisah gitu ya? Nah gitu, ini turunin dikit, udah ada kedalamannya. Sama iya, iya. yang lain, ini yang dibilang garis komposisi. Oh. Lebih tegas set ruangnya itu. Nih ini ganggu nih saya. Ini jangan lebih panjang dari ini karena ini kan cabang kecil. Masukinnya ke dalam, lariin ke belakang dikit. Nah, gitu. Ini yang nonjol. Permainannya gitu, permainan ruang. Jadi ini menonjol, ini nanti pendekin dikit nih. Jadi di sini tuh lebih apa ya, lebih tercapai ke dalam ruangnya itu. Ini kan lebih nonjol. Nah, yang ini. Ini sebetulnya udah ringan Kang, cuman ada kendala ini mahkotanya saya mah yang agak berat itu. Kenapa mesti dibalikin terlalu banyak ke kanan? Kalau udah berani membalikin mahkota ke kanan sini, konsekuensi kita, ini saya berani buang semua. Ini berani buang, pakai dari sini lari ke sini semua. Gini nih konsekuensinya. Jadi yang dipakai itu hanya ini, simple, kesan pontingnya lebih mengena. Ini kasusnya sama dengan itu. Iya, jadi pon tuh mau dibikin karakter pon, kesan pon tinggi, tapi semua dicabang diturunin ke bawah. Akhirnya jadi ya kontroversi kan. Tapi kalau Kang Gigin mau kayak gini, ini pala aja jangan terlalu lari ke kanan. Udah wajar aja ke kiri aja ke sini larinya. Oh habis. Ya. Jadi doyongnya agak berat ke sini. Ya betul. Tapi kalau saya lihat konteks kayak gini nih, sebetulnya ini lebih simple ya. Ini nggak ada, ini paling nanti yang turun-turun dikit di sini buat ngisi. Ini boleh main keringan, ini juga. Nanti Kang Gigin bawa ke sini, ini jangan dibuang, ini panjangin dikit. Jadi gerakannya begini nih. Karena palanya Kang Gigin udah noleh ke kanan. Jangan pala ke kanan, ini diberatin ke kiri. Oh, jadi harus seimbang. Betul. Kalau gerakan mah kayak gerakan tai chi gitu loh. Oh iya. Harus balik lagi ke ya, kan kalau gini, kalau fungsinya kenapa? Kalau ini misalkan nggak ada kita balik di sini, ini si batang garisnya lebih jelas. Dengan adanya ini, pandangan itu agak sedikit terganggu dengan ini. Tapi kalau nggak ada ini coba, itu kan lebih jelas. Lebih jelas. Ya dari cemara itu hebatnya gitu. Boleh divariasi untuk mencapai keseimbangan, cuman kita lihat juga namanya ada dalam penilaian visual balance. Kadang-kadang kepala itu kok nggak enak, ini kurang ke kanan, tapi tangannya ke kiri. Nah itu bagaimana caranya? Oh, iya. Kita harus siasati, maksudnya di tekniknya ya mau dipotong, mau di apa gitu. Satu lagi nih ya. Nah. Mumpung ada Pak Ujang. Nih yang ini. Ya ini sih sebetulnya udah saya bilang udah cukup kreatif ya. Kenapa? Nah kayak gini, ini salah satu pohon yang saya bilang logis. Dia bukan cabang. Sekarang kalau dengan pohon-pohon ini kan hampir kegayanya dasar basicnya itu informal konvensional kan. Tapi berhubung ini dibesarkan, ini kalau dengan logikanya gini, ini batang sebesar gini, cabang sebesar gini, untuk gaya-gaya tunggal itu udah nggak balance, Pak. Masih over. Bagaimana teknik keluar dari pohon-pohon konvensional dibikinlah pohon-pohon modern, ekspresionis sebetulnya ini. Ini udah tonjolan sini udah betul. Cuman di sini kurang kompak karena ini ada apa ya? Ada yang mengganjal itu kayak seolah kayak belum jadi bagian sini itu. Tapi kalau mau ini begini, ini harus diringanin. Ya, akhirnya bukan harus sama Kang Gigin. Jadi untuk membuat sap itu ada yang kecil, ada yang gede, biar kelihatan tidak terlalu teratur, lebih natural. Jadi satu bentuk yang tidak beratur itu mengesankan alami lah. Tapi kalau semua sama kayak gini, justru kayak monoton. Mesti ada yang kecil, ada yang besar nggak apa-apa. Cuman ya itu harus detail kalau gini. Ya. Tekniknya ya gini kan kadang-kadang pohon kecil daunnya suka saling numpang, akhirnya biasanya dipinset dalam-dalamnya, kerangkanya lebih kelihatan. Ini aja sebenarnya bikin gradasi ya. Ini
Ini terlalu ngeflat kalau saya mah. Dibikin bolongin dikit, jadi dalamnya juga bisa sehat. Ya. Bagus ini. Saya barusan udah bincang-bincang dengan Dewan Juri, Ya. Pak Ujang alias Pak Yayat. Ya. Kebetulan saya berpartisipasi juga di pameran ini dan saya ada masukan nih ke pohon-pohon saya. Koreksi pohon-pohonnya ingin lah, nggak apa-apa. Ya, makasih banyak Ya, nih. demi Pak. kemajuan, demi. Makasih banyak pokoknya mah Sama-sama. buat pengetahuan juga buat saya, ilmu juga buat saya. Ya. Pokoknya mah hatur nuhun. Sami, nuhun kangen. Iya, sami. Iya, sami.